Hai, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 332. Kisah CEO muda yang berpura-pura culun. Inem, lihat situasi saat ini. Tidak ada yang mempercayaimu sama sekali. Mengapa kamu tinggal di sini tanpa malu? Kata Risno sambil tersenyum. Bukti apa yang ada untuk dibicarakan saat ini? Sikap publik adalah yang paling langsung. Aku ingin mereka percaya. Lagi pula ini adalah rumahku. Dan aku berhak tinggal di sini. Kata Inem dengan gigi terkatup. Lihat. Ini tidak tahu malu dan tidak tahu malu. Jika kamu tidak pergi, apakah kamu ingin kami malu denganmu? Inem, kamu murahan di luar. Jangan buat kami menderita denganmu. Jika orang-orang di desa sebelah tahu tentang ini, kita semua akan ditertawakan. Kamu brengsek. Bisakah kamu melakukan sesuatu yang baik? Ketika semua orang melihat bahwa Inem tidak mau pergi, mereka memarahi dan menuduh satu demi satu. Beberapa bahkan langsung melempar batu ke arah Inem. Inem dipukuli sampai kesakitan. Ada sedikit rasa sakit dalam ekspresinya. Aku tidak melakukan sesuatu yang tidak tahu malu. Itu semua rumormu. Apakah kamu hanya mengatakan beberapa kata dan itu menjadi kebenaran? Inem menggertakkan giginya dengan enggan. Pada saat ini, suara keras dari pengereman mendadak datang. Semua orang menoleh tanpa sadar. Dan Audi A6 berhenti tidak jauh. Risno tertegun sejenak. Ini mobil yang bagus. Paling-paling. Hanya ada 100 juta harga mobil di desa. Bagaimana mobil mewah seperti itu bisa muncul di sini? Ketika Ariel turun dari mobil dengan wajah cemberut, mata Inem tiba-tiba berlinang air mata. Ariel melihat bagaimana Inem dipukuli sekarang, yang membuat kemarahannya semakin serius. Jika bukan karena dia, bagaimana mungkin Inem dianiaya? Mendorong Risno pergi, Ariel berjalan ke arah Inem dengan ekspresi meminta maaf. Risno tidak senang saat ini. Dia juga kepala desa. Orang yang tidak diketahui asalnya ini berani mendorongnya secara langsung. Siapa kamu? Risno bertanya pada Ariel. Bibi Inem. Maafkan aku. Ariel mengabaikan Risnio dan bicara kepada Inem. Inem menggelengkan kepalanya. Ariel telah banyak membantunya. Bagaimana dia bisa menyalahkannya? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Bibi Inem sendiri tidak punya masa depan. Kata Inem. Wah, beraninya kamu mengabaikanku. Tahukah kamu siapa aku? Risno memarahi Ariel. Ariel menoleh. Memandang Risno dengan dingin. Dan berkata, siapa kamu? Apakah saya perlu tahu siapa kamu? Ketika penduduk desa mendengar ini, mereka terkejut. Risno adalah orang terbesar di desa mereka. Tapi pemuda itu sama sekali tidak mempedulikannya. Di depan begitu banyak orang, apa yang dikatakan sebagai sesuatu, Risno tidak bisa menahan wajahnya. Dan ekspresinya tiba-tiba menjadi suram. Anak muda, jangan terlalu sombong. Beberapa orang bukanlah sesuatu yang bisa kamu sakiti. Kata Risno dengan dingin. Seperti Anda, saya ingin mencobanya. Apakah saya berhak menyinggung Anda? Kata Ariel, saya adalah kepala desa di sini. Dan orang yang paling berkuasa di desa. Jangan berpikir bahwa mengendarai mobil rusak dapat membuat Anda terlihat sombong. Kata Risno dengan bangga. Menurut pendapatnya, jika dia mengungkapkan identitasnya, anak laki-laki di depannya akan takut. Itu terlalu banyak omong kosong. Setidaknya aku tidak berani terus menjadi sombong di depannya. Bimo, yang berada di samping, tidak bisa menahan cibiran ketika mendengar kata-kata ini. Hanya seorang kepala desa. Dia berani bermain dengan identitasnya di depan Ariel. Ini adalah lelucon yang sangat lucu. Saya menyarankan Anda untuk menyingkir. Atau Anda tidak akan dapat mempertahankan identitas Anda sebagai kepala desa. Kata Ariel dengan jijik. Mata Risno melebar. Orang ini bahkan tahu bahwa dia adalah kepala desa. Mungkinkah orang kuat di kota? Tetapi setelah kehilangan muka di depan begitu banyak orang, Risno tidak akan memiliki wajah di depan penduduk desa di masa depan. Wah, kamu sangat arogan.
Apakah kamu dari kota? Jangan berpikir bahwa kamu bisa melanggar hukum dengan sedikit uang di rumah. Aku telah melihat banyak generasi kedua kaya yang mendominasi sepertimu. Meskipun saya hanya seorang kepala desa, ada juga orang di saya kota, kata kepala desa. Oh ya, aku tidak menyangka kamu begitu kuat. Masih ada orangmu di kota. Siapa orangmu? Bimo berjalan ke kepala desa dan berkata dengan wajah menggoda. Kepala desa memiliki senyum bangga di wajahnya. Dan berkata, siapa yang harus saya katakan kepada Anda? Yang perlu Anda ketahui adalah saya, Risno. Bukanlah seseorang yang dapat diprovokasi. Jika Anda datang hanya untuk masalah Inem, ambil orang bau ini. Ambillah jalang ini. Aku tidak ingin merusak reputasi desa karena dia. Pada saat suara Risno jatuh, Ariel menendangnya dengan tendangan yang menggelegar. Tendangan yang kuat membuat Risno mundur beberapa langkah, dan kemudian berguling ke tanah. Penduduk desa itu langsung tercengang. Orang ini berani memukul kepala desa. Di seluruh desa, siapa yang tidak tahu karakter Risno yang harus dilaporkan? Siapapun yang memprovokasi dia tidak akan berakhir dengan baik. Anak muda, saya menyarankan Anda untuk meminta maaf kepada kepala desa. Dia bukan seseorang yang bisa Anda mainkan. Seorang penduduk desa memperingatkan Ariel. Saya menyarankan Anda lebih baik berlutut dan meminta maaf kepada Inem. Saya juga orang yang diganggu, kata Ariel ringan. Berlutut pada Inem. Wah, otakmu rusak. Petik 2. Menyuruh kita minta maaf pada wanita jalang ini. Bagaimana mungkin? Tidak tahu apa yang Inem lakukan sesuatu yang busuk di luar. Pelacur semacam ini seharusnya dibenamkan di kandang babi di zaman kuno. Ariel tidak tahu desas-desus di desa. Tetapi dia tahu bahwa Inem tidak seperti itu. Orang-orang ini berkata orang seperti itu. Apa yang mereka katakan? Semuanya adalah fitnah terhadap Inem. Buka mulutmu untuk memfitnah orang sesukamu. Bisakah kamu membayar harganya? Ariel bertanya dengan dingin. Sejauh yang dia bisa lihat, semua pembuat onar itu menundukkan kepala. Mereka tidak berani menatap langsung ke mata dingin Ariel. Karena ini seperti melihat dewa kematian. Pada saat ini, Risno pulih dari rasa sakit, dan berkata kepada Ariel dengan ekspresi muram. Wah, aku ingin kamu membayar untuk apa yang kamu lakukan hari ini. Bimo berjalan ke Risno. Dia berjongkok dan meletakkan tangannya di bahu Risno. Sebelum dia bisa berbicara, Risno berkata, jangan dekat-dekat denganku. Itu tidak berguna sekarang. Aku ingin dia berlutut dan meminta maaf padaku. Tutup mulutmu. Bimo tidak bisa menahan tawanya. Bagaimana dia bisa dekat dengan sampah semacam ini? Dan berkata, kepala desa, kamu benar-benar memandang dirimu sendiri. Tidak bisakah aku mendekatimu? Bimo. Bahkan berurusan dengan seorang kepala desa. Apa Bimo? Aku belum pernah mendengarnya. Risno berkata dengan nada menghina. Apakah kamu tidak mendengarkan? Jika kamu memikirkannya dengan hati-hati, bukankah dua kata ini membuatmu merasa sedikit akrab? Kata Bimo dengan wajah terluka. Jika Risno tidak mengenalnya, itu akan gagal. Risno memiliki ekspresi mengejek di wajahnya, dan tertegun lagi untuk sesaat. Jangan katakan itu. Dua kata ini memang agak akrab. Saya benar-benar ingin mendengarnya di suatu tempat. Bimo. Tiba-tiba, Riano memandang Bimo dengan tidak percaya, dan bertanya dengan tubuh gemetar. Kamu adalah Bimo. Bimo tersenyum lega. Untungnya orang ini mengenalnya. Kalau tidak, itu akan terlalu memalukan. Lagi pula, dia juga orang nomor 1 di wilayah Beenadung. Karena mendaftar untuk masalah sudah murah. Jika pihak lain tidak mengenalnya, itu akan lebih memalukan. Ingat, ini hal yang bagus. Pergi dan berlututlah untuknya dulu. Bimo menepuk bahu Risno dan berkata dengan nada datar. Risno sangat ketakutan sehingga giginya gemetar. Bimo berada di Bandung. Jadi dia adalah orang nomor 1 di atas dunia jalanan. Jika dia benar-benar Bimo, seorang kepala desa kecil, bagaimana dia bisa melawannya? Benarkah itu? Mengingat status Bimo, tidak ada yang berani meniru dia. Mulut Risno kering dan dia menelan air liurnya. Merasakan tenggorokannya kesemutan. Melihat mata Ariel lagi, dia tidak berani membencinya. Jika dia bisa membuat Bimo maju,
Dia pasti orang besar di Bandung. Apakah itu seseorang yang sangat kaya? Memikirkan hal ini, kulit kepala Risno mati rasa. Bahkan jika dia memiliki beberapa koneksi di Bandung. Tetapi jika dia memprovokasi orang-orang Bandung, itu adalah jalan buntu. Raid merangkak di depan Ariel, berlutut, dan berkata dengan ekspresi menyesal, "Maaf, saya tidak tahu Anda adalah orang yang begitu kuat. Tolong lepaskan saya." Dia tercengang. Risno di desa. Dia adalah orang yang sangat arogan. Kapan dia pernah merendah kepada orang lain? Apalagi berlutut dan meminta maaf. Ini luar biasa. Pada saat ini, semua orang memandang Ariel secara berbeda. Dan ketika mereka melihat Inem lagi, mata mereka berubah. "Apakah kamu hanya berlutut?" Ariel berkata kepada Risno, bersambung.